Halo guys, hari ini kita akan bahas tentang tanda pengendara di Jepang. Di Jepang tuh ada banyak tanda pengemudi ya teman-teman, baik yang diatur sama undang-undang atau wajib, sama yang tidak wajib teman-teman. Jadi kalau kalian di Jepang pernah lihat tanda-tanda ini, dan di hari ini kita akan bahas tanda-tanda pengendara stiker di Jepang ini teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama itu ada Shoshin Shamaku, tandanya seperti ini teman-teman. Ini ya teman-teman, berdasarkan undang-undang itu gimu ya teman-teman ya, harus dipatuhi, penuhi. Jadi Shoshin Shamaku ini atau tanda pemula, tanda daun ya teman-teman ya, daun hijau atau tanda pemula ini itu berarti yang memiliki SIM, pengendara ini memiliki SIM yang baru di bawah 1 tahun teman-teman. Jadi SIM pengendara yang baru di bawah 1 tahun itu diwajibkan harus ditempel stiker ini di depan dan di belakang teman-teman, di depan dan di belakang ya. Kalau yang buat yang mau baru punya SIM di Jepang, hati-hati, ini wajib teman-teman ya, buat pemula yang baru dapat SIM atau yang baru dapat SIM di Jepang itu selama 1 tahun, di bawah 1 tahun itu wajib memiliki menempel stiker ini teman-teman. Dan apabila tidak ditempel dan ketahuan kalau dia masih pemula, itu bisa dikenakan pengurangan poin 1 sama denda sekitar 4.000 yen. Dan buat pengendara di sekelilingnya teman-teman yang melihat tanda ini di jalan, itu kita wajib memberi dia celah atau mendahulukan dia, atau enggak memepet dia gitu. Bukan mendahulukan, enggak sih, enggak harus sih. Cuma kalau lihat ini kalian harus hati-hati memberi celah dia, jangan memepet dia atau dengan sengaja menyalip gitu, karena itu kita juga bisa kena denda teman-teman, karena kita membahayakan pengendara lain. Auri unten nggak boleh ya di Jepang. Biasanya kalau yang baru lulus dari ujian SIM itu biasanya dapat ini langsung 2 set depan dan belakang gitu. Atau yang nggak punya atau dadakan, kalian bisa lihat di Yakuen Shop itu, Daisho, atau di Kobe ini mungkin ada. Kalau yang ada kayaknya. Oke, next. Yang berikutnya ini lawan dari pemula ya teman-teman ya. Jadi ini namanya Kore Untensha ya teman-teman, atau Koresha Unten, Kore Untensha Yoshiki yang tepatnya itu. Yang artinya pengemudi ini adalah lansia teman-teman. Ini tanda yang baru dari tahun 2011 kayaknya, setahu saya gitu ya. Sebelumnya ada juga tanda yang seperti momiji ini, seperti air ini teman-teman. Ini nggak diwajibkan. Ini hanya menandakan bahwa pengendara memiliki kemampuan fisik yang kurang gitu, atau melemah gitu. Jadi sifatnya nggak wajib teman-teman ya. Hanya sebagai pengendara kendaraan itu kita wajib mengutamakan keselamatan kan. Jadi sebagai pengendara kita juga harus bertanggung jawab atas kendaraan kita gitu. Kita ya, buat Korea yang di Jepang itu, orang Jepang itu mereka menempelin ini supaya pengendara lain tuh tahu kalau yang mengemudi itu adalah lansia gitu. Dan ini dari kapan harus ditempel? Itu stiker ini dari usia di atas 70 tahun teman-teman. Jadi di Jepang itu ada yang sampai tua tuh masih mengemudi ya teman-teman. Bahkan pengalaman aku sebagai mekanik dulu di dealer, itu masih banyak kakek-kakek atau nenek-nenek itu yang buat jalan aja susah pakai tongkat tuh, tapi masih mengemudi gitu. Bahkan aku sempat khawatir gitu, apakah dia sampai rumah apa enggak gitu. Beneran jalannya getar gitu. Aku pernah hadapin pelanggan seperti itu. Dan di Jepang masih banyak yang kayak gitu ya teman-teman. Karena di sini kan lansia banyak. Biasanya mereka tetap bakal ikut tes ketika perpanjang SIM gitu ya teman-teman.
baik dari mata, pendengaran segala macam gitu tetap ikut tes. Dan kalau mereka udah nggak perlu SIM, ya mereka SIM-nya dikembalikan lagi ke polisi lah mungkin ya. Dan ini nggak diwajibkan ya teman-teman, ini hanya doryokugimu gitu menurut aturannya gitu. Jadi kita hanya kewajiban kita lah gitulah, bukan harus gitu. Jadi bisa ditempelin boleh, nggak ditempelin boleh, ditempel tetap nggak ada ini kok, nggak ada backing teman-teman ya. Terus yang ketiga itu ada Shintai Shogaisha atau nggak salah ya, yang ketiga itu Shintai Shogaisha Hyoshiki teman-teman. Ini tanda buat penyandang disabilitas ya, bisa juga orang cacat gitu, yang dimana ketika mendapatkan SIM itu dia juga bersyarat SIM-nya gitu. Jadi kayak penyandang disabilitas yang bukan yang ini ya, cuma apa ya, ya orang, mohon maaf, orang kurang mampu lah, kurang cacat lah ibaratnya. Itu juga ada ya, pengemudi yang kayak gitu. Bahkan pernah aku dapat juga, aku sebagai mekanik juga pernah dapat pelanggan itu mobilnya tuh aneh. Jadi mobil yang biasanya dari akser atau gasnya di sebelah kanan, ini gasnya sebelah kiri, jadi takut kita mau konten itu repot. Mobilnya itu dimodif gitu, kayak gasnya tuh dia kayaknya kakinya sebelah kanan lebih lemah, jadi kayak sebelah kiri yang dipakai gitu. Dan tanda ini tuh nggak wajib ya teman-teman, cuma nggak harus gitu loh. Maksudnya ditempel boleh, nggak ditempel boleh, maksudnya ya sebaiknya ditempel gitu, supaya pengendara yang lain tahu kalau yang mengendara itu adalah seorang penyandang khusus gitu teman-teman. Dan tanda ini kadang ada juga tanda yang disalah artikan ya teman-teman. Tanda mayung gitu, mayung ya gitu. Ada juga tanda yang kursi roda gitu, pada itu enggak ini ya teman-teman, enggak diakui ya teman-teman sebagai tanda penyandang ini kalau buat pengendara ya teman, maksudnya pengendara itu hanya kayak penyandang simbol disabilitas internasional gitu loh. Jadi jadi penyandang khusus gitu. Kalau di sini buat ditempel mobil tuh mungkin kebanyakan ya tanda ini teman-teman gitu. Ada juga yang nempel tanda kursi roda, itu mungkin mobilnya dipergunakan untuk orang yang menggunakan atau yang buat ngangkut orang dengan kursi roda gitu, misalnya di belakang buat ngangkut itu. Terus yang berikutnya itu ada Chokaku Shogaisha teman-teman, atau Chokaku Shogaisha Hyoshiki, atau ini tanda yang seperti kupu-kupu ya teman-teman ya, tanda seperti kupu-kupu atau telinga, kalau kalian bisa lihat itu telinga. Ini buat penyandang yang pendengarannya kurang baik gitu, atau ya ada kemampuan fisik yang mengurang lah ibaratnya itu. Nah buat tanda-tanda ini wajib teman-teman, tanda ini yang buat ini itu sama dengan tanda shonensha, itu juga sama, itu juga diwajibkan. Dan kalau nggak ditempelnya pun nggak sembarangan, itu sekitar 0,4 meter, di atas 0,4 meter dan di bawah 1,2 meter, atau sekitar 40 cm ke atas lah, dan ditempel di tempat yang mudah dilihat teman-teman. Jadi kalau ada lambang ini, kita nggak boleh terlalu dekat, jadi kita jaga jarak lebih jaga jarak lagi lah ibaratnya dari biasanya. Terus agak boleh kita terlalu mengagetkan dia, tiba-tiba kita nyalip gitu, misalnya mepet atau gimana, itu nggak boleh. Kita bisa kena backing pengurangan 1 poin dan backing sekitar 6.000. Nggak cuma pendengaran yang kurang, biasanya dia pengendara yang menggunakan window mirror teman-teman, window mirror atau mirror tambahan lah ibaratnya, itu juga harus ditempel kayak gini, pokoknya buat penyandang lah. So jadi itu tadi tanda-tanda di Jepang, masih banyak tanda sebenarnya yang mungkin bisa kita bahas, cuma kayaknya ini yang aku tahu, cuma ini doang yang aku sering lihat
buat kalian yang berkendara di Jepang tetap hati-hati dan patuhi lalu lintas, jangan terobos segala macam ya. Buat pemula juga yang mau ngambil SIM di Jepang, semangat, karena di Jepang ini kayaknya ngambil SIM sekarang juga udah tesnya sudah banyak yang pakai bahasa Indonesia teman-teman. Di tempat kalian gimana nggak tahu, cuma kalau di daerah dari sini kebanyakan informasi yang aku dapat sudah mulai pakai bahasa Indonesia tuh juga udah ada, karena mungkin banyak orang asing yang kesini ya teman-teman ya. So sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih, bye bye.